Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Virtual bersama saya Tasya Felder. Tentunya sebuah program yang akan membahas mengenai isu terkini secara mendalam dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan tema kita kali ini adalah penyertaan modal negara untuk BUMN untuk mengatasi atau memulihkan ekonomi nasional. Dan tentunya seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 tidak pelak memukul perekonomian nasional. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema, diantaranya adalah mengeluarkan aturan khusus atau belate yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang program pemulihan ekonomi nasional yang akan dituangkan juga dengan sejumlah skema. Salah satunya adalah penyertaan modal negara untuk BUMN, dan jumlahnya ini tentunya sangat besar dan mengundang kontroversi dari berbagai kalangan. Sejumlah kalangan menilai penyertaan modal negara untuk BUMN ini tidak efektif meningkatkan kinerja BUMN. Nanti kita akan bahas hal ini lebih dalam dengan narasumber-narasumber kita, dan tentunya saya akan ajak Anda untuk menyaksikan dulu tayangan yang berikut ini. Pemerintah berencana memberikan penyertaan modal negara PMN kepada sejumlah badan usaha milik negara BUMN yang terdampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, akan disediakan anggaran jumbo untuk BUMN. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Anggaran tersebut dibagi dalam 3 jenis, yakni pertama PMN ke BUMN dengan nilai Rp25,27 triliun, kedua, pembayaran kompensasi ke Pertamina, PLN, dan Bulog senilai Rp94,23 triliun, dan ketiga, talangan atau investasi untuk modal kerja sebesar Rp32,65 triliun diberikan untuk 6 BUMN, seperti PT Garuda, Perumnas, KAI, PTPN, Bulog, dan KS. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, bantuan tersebut diberikan karena terdapat sejumlah perusahaan BUMN yang mengalami kesulitan keuangan. BUMN yang akan mendapatkan PMN adalah BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan dapat berdampak sistemik bagi sektor keuangan dan perbankan. Beberapa pihak mempertanyakan skema pemberian dana talangan dan penyertaan modal negara PMN ke sejumlah BUMN. Penjelasan mendetil diperlukan agar setiap penggunaan dana tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Belajar dari pengalaman sebelumnya, banyak BUMN yang dikucuri uang tapi kinerjanya tidak juga meningkat. Ya, dan pemirsa, seperti biasa saya sudah ditemani oleh co-host dan juga narasumber tetap saya, yakni Ibu Sondang Tiar Deborah Tampobulon yang merupakan anggota DPR RI dari Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Ibu Sondang. Halo, selamat malam Mbak Tasya. Terima kasih sudah mengundang saya kembali dalam acara Bincang Virtual. Dan saya juga mau menyapa senior saya, Bang Arya Sinulinga, selaku juru bicara Kementerian BUMN. Selamat malam Bang Arya, apa kabar? Selamat malam. Dan juga ada Ibu Telisa Valianti, ekonom kita. Selamat malam Bu Telisa. Selamat malam Bu Sondang. Ya, Mbak Tasya melihat tadi topik sedikit cuplikan video yang ditampilkan oleh Bincang Virtual Nusantara TV. Ini menarik sekali mengenai skema pemulihan ekonomi nasional yang sudah dirancang oleh pemerintah melalui PP nomor 23 tahun 2020. Betul sekali mengundang satu polemik dan kontroversi, karena sebetulnya adalah penyertaan modal negara ini walaupun tanpa COVID, ini sering sekali dan rutin dilakukan oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah apakah memang terdampak COVID atau memang sebetulnya adalah terjadi hal-hal yang akibat daripada kinerja BUMN tersebut, gitu loh. Jadi mungkin itu yang kita bisa sebagai topik awal pembuka daripada bincang virtual kita pada malam hari ini. Begitu Mbak Tasya. Oke, baik, betul sekali. Bang Arya mungkin bisa dikomentari apa yang dikatakan Ibu Sondang tersebut. Coba kita berangkat dari data dulu ya, bahwa
ada penambahan sekitar 15,5 triliun tambahan PMN kemarin dari pemerintah. Tapi kita lihat ini dananya apa saja, gitu ya. Ada penambahan sekitar 7,5 triliun, ya, 7,5 triliun. Itu untuk utama karya. Itu untuk modal kerja, membangun jalan tol ke Sumatera, jalan tol Sumatera. Supaya seperti saya ini, Sondang, gitu ya. Di sana yang mobil dari Jakarta. Jadi setelah Jawa sudah, Sumatera belum. Jadi penambahannya di sana, ada penambahan kita 7,5 triliun. Kemudian PNM ini dapat modal juga sekitar 1,5 triliun. Tapi ini untuk kredit UMKM. Jadi PNM-nya jelas, PMN-nya jelas kemana arahnya. Kemudian yang ketiga penambahan lagi lah BPUI, Yaspindo dan Jampindo. Ini untuk menjamin kredit ukur dan UMKM. Jadi kan pemerintah punya program kredit. Nah itu untuk menjaminnya, melakukan penjaminannya sampai 6 triliun. Kemudian yang terakhir ITDC. ITDC ini punya tugas pengembangan kawasan wisata Mandalika. Jadi Pak Jokowi itu tetap mau supaya target 10 wisata Bali baru itu tetap berjalan. Dia mendapat 15 miliar. Jadi kalau kita lihat dari jumlah yang kita diberikan oleh negara ini, pemerintah kepada BUMN, semuanya adalah untuk kerja. Jadi bukan untuk hal-hal misalnya bayar hutang, gitu. Enggak. Memang dia fokus untuk kerja, modal kerja yang memang ditugaskan pemerintah. Jadi ini semua dana ini justru dipakai untuk penugasan pemerintah. Sebenarnya besarannya ini berapa ya Bang ya? Karena sejauh ini dari informasi yang kami peroleh ini besarannya berubah-berubah terus ini dan pula sebenarnya untuk perusahaan BUMN mana saja juga masih belum dipastikan begitu. Apakah memang sedemikian sulit menentukannya begitu? PMN itu ada 4 tambahan. Utama karya, PNN, Bahana, ITDC. Dan penggunaannya untuk penugasan, bukan untuk yang lain-lain. Penugasan dari pemerintah. Pemerintah menugaskan utama karya untuk bangun jalan tol. Maka pemerintah harus ikut memberikan modal kerja untuk bangun jalan tol tersebut. Kemudian pemerintah menyuruh PNM untuk kasih kredit ke untuk UMKM. Maka PNM dikasih uang. Kemudian Bahana, BPUI gitu. Itu diminta oleh pemerintah untuk menjamin KUR dan UMKM kredit. Itu juga jelas, termasuk ITDC. ITDC ini kan ditugaskan pemerintah untuk membangun Mandalika. Jadi nggak ada kalau dibilang bahwa ini nggak jelas perusahaannya jelas. Tetapi iya, kenyataannya dari tahun 2015 sampai 2018 kan memang sudah dilakukan juga penyertaan modal negara terhadap 7 BUMN di mana akhirnya malah terjadi kerugian dan bahkan membebankan APBN. Ini bagaimana? Apakah ini masih perlu sebenarnya dilakukan lagi penyertaan modal negara dengan pengalaman seperti tahun sebelumnya itu? Mbak, kalau Hatama Karya nggak dikasih uang untuk bangun tol, jalan tolnya jadi nggak? Nggak bisa. Baru siapa yang jamin KUR? Supaya KUR-nya terjamin secara asuransi. Ya harus dikasih uangnya. Tentunya kan ini harus juga dilihat dari kesehatan keuangan dari perusahaan tersebut ya Bang ya? Ini nggak ada urusan masalah kesehatan, Mbak. Ini bangun jalan tol. Bangun jalan tol ya butuh duit. Atau nggak dibangun jalan tolnya. Bisa juga. PMN-nya dicabut. Tapi dengan jaminan tidak ada jalan tol sampai Sumatera. Tol Sumatera. Mau nggak? Saya kan Sumatera, mau dong saya pakai tol. Saya pengen dong ada tol di Jakarta. Masa saya ada tol mahal, Jawa aja tolnya ada. Enggak dong, kami misalnya masyarakat di sana pasti pengen juga dong. Jalan tol sampai ke Sumatera. Kas begitu. Kalau nggak dikasih uang, pakai apa bangunnya? Iya, oke. Baik, nanti kita akan bahas ini lebih jauh lagi, namun kita harus break sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Virtual, kami akan kembali sesaat lagi.